Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 817 billion dolar atau naik sekitar 1,43%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.863, Ethereum 1.250, BNB 256, XRP 0,34, Dogecoin 0,072, Cardano 0,26, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,8 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan top performernya adalah BNB guys, dengan kenaikan 4,26% ke 256 dolar. So, pada akhirnya guys, kita melihat market ya mendapatkan sedikit pergerakan lah gitu ya. Setelah beberapa minggu terakhir kita melihat volatility sangat amat rendah. At least hari ini kita ada melihat sedikit pergerakan di market. Jadi ya ada tontonan sedikit lah gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Morocco finalize crypto regulatory framework. Ini adalah mungkin salah satu topik yang bakalan sering banget kita bahas dalam beberapa tahun ke depan, guys. Dimana dengan banyak sekali kasus-kasus penipuan di cryptocurrency, baik itu dari segi fraud, ada yang hack, kemudian ada juga collapse dari beberapa platform besar, seperti contohnya mungkin FTX, kemudian Celsius, dan lain sebagainya. Tentunya membuat urgency bagi pemerintah di seluruh dunia untuk start memikirkan regulasi di dunia cryptocurrency. Karena tentunya hampir semua orang sekarang sudah pernah dengar yang namanya kripto gitu ya, dan hampir di semua negara ada sebagian orangnya itu sudah menjadi investor kripto gitu ya. Jadi alasan kenapa nanti para pemerintah bakalan start untuk meregulasi kripto di negara mereka masing-masing tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah soal keamanan gitu. An aim at protecting individuals while not constraining innovation. Jadi ini kemungkinan adalah alasan yang akan disampaikan oleh semua pemerintah di seluruh dunia ketika meregulasi kripto, yaitu adalah regulasi yang mereka buat itu untuk memproteksi para investor di negara mereka agar tidak tertipu atau misalnya kehilangan uang mereka di platform-platform yang mungkin tidak bertanggung jawab atau tidak terregulasi dan lain sebagainya. Dan Maroko sudah start untuk melakukan hal tersebut, guys. Disampaikan di sini Maroko may see it first crypto bill introduced in the following days. The document is already written by the central bank and will be discussed with the industry stakeholders. Jadi mereka sudah membuat rancangan undang-undangnya, walaupun di sini tidak disebutkan secara detail apa saja poin-poin undang-undangnya, tapi pada intinya mereka sudah membuat rancangannya dan mungkin baru nanti akan dibahas, dan setelah dibahas kalau misalnya disetujui, tentunya baru nanti akan disahkan. Sebenarnya untuk sekarang di Maroko itu sangat ketat ya, dimana untuk orang-orang yang mau trade crypto itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi mudah-mudahan dengan ada regulasi yang jelas nanti ini bisa sedikit longgar lah gitu. Dan saya rasa untuk beberapa tahun ke depan akan banyak sekali negara-negara yang mengikuti stepnya Morocco di sini. Artinya akan banyak sekali negara yang start untuk melakukan regulasi untuk cryptocurrency. Dan tentunya dengan regulasi tersebut datang negatif dan positifnya, guys. Negatifnya adalah mungkin kita akan mendapatkan banyak sekali pembatasan gitu ya, karena tentunya ya regulasinya soal tentunya nanti akan dibahas soal koin-koin yang mungkin boleh kita investasikan yang mana-mana aja, yang mana dilarang dan lain sebagainya. Tetapi positifnya adalah tentunya ketika ada regulasi yang jelas, maka pasti banyak investor-investor kelas institusi yang mulai start untuk kembali masuk ke cryptocurrency. Karena regulasinya sudah jelas, jadi keamanannya at least ya sudah terjamin gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya pro-pro saja ya, kalau misalnya terhadap regulasi tidak ada masalah bagi saya. Tapi bisa jadi ini berbeda untuk kalian guys. Kalau kalian mungkin tipe yang mana kira-kira? Kalian lebih pro kalau misalnya kripto ini terregulasi secara jelas, atau maunya yang kayak sekarang gitu, tidak terregulasi? Nah, kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sertakan juga komentar kalian kalau misalnya ternyata terregulasi, menurut kalian apa positif dan negatifnya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Core Scientific shut down 37,000 mining rigs it was hosting for Celsius. Jadi sepertinya platform Celsius masalahnya belum kelar sampai sekarang, guys. Oke, dan kali ini ditambah lagi satu masalah baru. Seperti yang kita tahu, sebenarnya bisnis Celsius itu bukan hanya platformnya sendiri, tapi mereka juga ada mining atau menambang Bitcoin, guys. Dan ternyata mereka menambang Bitcoin itu melalui Core Scientific di sini. Oke, dan mereka punya 37.000 mining rig atau alat penambang, 37.000 buah. Oke, dan Core Scientific berencana untuk shutdown 37.000 mining rigs tersebut karena alasannya adalah Celsius tidak mampu membayar biaya operasionalnya. Oke, disebutkan di sini, bankrupt cryptocurrency lender Celsius Network has agreed to let Bitcoin miner Core Scientific shut off more than 37,000 mining rigs it had been hosting for Celsius during the miner's bankruptcy proceedings. On October 19th, Core Scientific accused Celsius of failing to pay its power bills. Oke, jadi alasan utamanya apa? Alasan utamanya adalah mereka tidak mampu membayar uang listriknya, guys, biaya listriknya. Kan ketika kita menambang pakai alatnya, ada rignya, itu kan perlu listrik gitu, guys. Oke, dan itulah biaya operasional. Makanya seperti yang saya sampaikan di video-video kemarin juga, kenapa kita masih melihat ada potensi selling pressure datang dari penambang kalau misalnya ternyata kita melihat Bitcoin akan terus drop harganya. Karena harga listrik kita tahu itu tidak menurun, tidak ada yang turun harga listrik, rata-rata harga listrik itu lagi naik gitu kan. Sedangkan cuan yang dihasilkan oleh para miners itu semakin tergerus dengan harga Bitcoin yang terus turun. Untuk harga sekarang pun, mungkin para miners itu udah tidak lagi profitable, atau at least mungkin hanya break even lah gitu ya, kalau mereka nambang di negara-negara yang biaya listriknya murah. Tapi kalau yang biaya listriknya mahal, bisa jadi sekarang mereka sudah tidak profitable gitu. Maka mereka mungkin harus terpaksa sekali lagi untuk melakukan salah satu dari dua hal ini, antara mereka shut off operasional mereka, atau mereka harus terpaksa menjual semua Bitcoin yang mereka tambang dan kemudian mereka menjual semua Bitcoin yang mereka tambang. Atau mungkin bisa aja opsi ketiga mereka cari investor baru. Oke, seperti yang terjadi ke Core Scientific kemarin itu diinvestasikan lagi oleh BlackRock. Jadi itu adalah tentunya berita terbaru lagi dari Celsius. Dan ya, ini adalah berita ringan saja untuk kalian gitu ya, bahwa kita melihat masih banyak ternyata masalah yang akan dihadapi oleh Celsius. Kemudian, Ukrainian pharmacies enable crypto payments via Binance Pay. Ya, walaupun kita melihat harga kripto yang tidak bergerak sama sekali selama beberapa minggu belakangan, tetapi ini tidak membuat adopsi yang terhenti di belakang layar. Kali ini, ada farmasi di Ukraina itu sudah memperbolehkan pembayaran melalui cryptocurrency via Binance Pay. Okay, Ukraine continues adopting cryptocurrency payments with crypto exchange Binance amid the ongoing war with Russia. The pharmacy chain operates more than 1,000 pharmacies across Ukraine, running its own online pharmacy service. According to the announcement, Binance Pay payments will be initially rolled out in Kyiv. Jadi namanya adalah ANC Pharmacy, guys, dan mereka mempunyai 1.000 cabang di seluruh Ukraina. Dan sekarang mereka sudah memperbolehkan pembayaran melalui cryptocurrency via Binance Pay. Oke, jadi sekarang sudah masuk ke sektor farmasi gitu guys. Dan seperti yang kalian tahu, sektor farmasi itu, wah, uangnya gede-gede banget gitu guys. Kalau misalnya ternyata kita melihat ini nanti diterapkan di beberapa negara yang lain juga, ya ini tentunya juga adalah berita baik gitu. Kalau misalnya orang-orang udah mulai start, wah, ternyata kripto itu ada manfaatnya juga gitu ya. Artinya kita juga pertama, tentunya kita nggak perlu capek-capek bawa fiat dan lain sebagainya, cukup kita transfer saja atau kita scan saja dari Binance Pay. Kemudian juga ternyata tidak selama yang kita kira untuk bertransaksi menggunakan cryptocurrency, artinya prosesnya juga cepat. Dan kemudian tentunya yaitu bisa sekaligus juga menjadi alat investasi. Mungkin dengan adanya hal-hal semacam ini, di mana mungkin kita udah masuk ke sektor farmasi dan lain sebagainya, orang-orang awam yang awalnya mungkin nggak mengenal kripto, udah start mulai melirik gitu. Wah, apa sih sebenarnya cryptocurrency gitu kan? Kenapa bisa dijadikan sebagai alat pembayaran dan lain sebagainya. Jadi ini tentunya menurut saya sebuah berita baik. In order to proceed with crypto payment, users need to download the Binance application and then go to ANC's
website. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli obat di sana gitu ya di Ukraina, nanti kalau misalnya pengen pakai kripto untuk bayarnya, kalian harus download aplikasi Binance dulu tentunya. Jadi ya negatifnya adalah tentunya kita nggak pengen kalau misalnya semua itu berkaitan dengan Binance gitu guys. Oke, adopsinya semua berkaitan dengan Binance. Kita nggak harapkan itu terjadi tentunya. Karena kenapa? Karena kalau semuanya itu di-back oleh Binance, tentunya nanti ya mereka jatuhnya seperti monopoli gitu. Oke, jadi itu juga adalah negatifnya. Tapi ya positifnya adalah dari segi generalnya, kita melihat cryptocurrency adopsinya terus berkembang gitu ya. Jadi ini adalah sebuah berita baik juga menurut saya. So, yang terakhir, ini juga adalah sebuah meme yang menurut saya bisa jadi relate gitu ya. Untuk sebagian orang yang sekarang menjadi investor cryptocurrency, adalah bahwa banyak orang lebih tertarik gitu ya untuk mengetahui kapan saya harus beli, kapan saya harus jual untuk Bitcoin-nya gitu ya. Tapi kalau kita membicarakan soal understanding Bitcoin atau mengerti dulu sebenarnya kenapa kalian harus investasi Bitcoin, kenapa pilihannya Bitcoin, dan apa sebenarnya yang mendasari gitu ya Bitcoin itu sebagai sebuah aset yang bisa jadi kita kategorikan aset masa depan. Itu sepi, nggak ada yang mau tahu gitu guys. Nggak ada yang mau tahu apa itu Bitcoin, nggak ada yang mau tahu fundamentalnya itu seperti apa, nggak ada yang mau tahu juga kenapa dia invest Bitcoin. Yang mereka pengen tahu itu hanya kapan mau dibeli, kapan mau dijual. Dan ini tentunya adalah sebuah mindset yang menurut saya salah gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu yang ini, sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Sah-sah saja kalau misalnya kalian pengen tahu kapan harus beli, kapan harus jual. Itu juga penting gitu. Tapi tidak kalah pentingnya adalah kenapa kalian investasi di Bitcoin gitu. Kalian harus tahu alasannya. Supaya apa? Ketika kalian ngerti kenapa kalian investasi di Bitcoin, apa alasannya? Gitu ya. Kenapa saya harus hold jangka panjang? Apa yang membuat saya merasa Bitcoin akan kembali ke all time high? Nah, kalau misalnya kalian punya alasan yang mendasari kenapa kalian investasi, maka kalian secara mental itu kemungkinan akan tough gitu guys. Alias kalian secara mental tidak akan gampang tergoyahkan oleh fat-fat yang bertebaran di mana-mana. Karena kalian tahu kenapa kalian investasi, apa alasannya, kemudian kenapa Bitcoin bakalan ke all time high-nya lagi. Kalau kalian cari tahu yang arah sana, maka harusnya kalian akan fine-fine saja. Karena sekali lagi, when to buy untuk sekarang sebenarnya tidak terlalu relevan bagi saya. Kenapa tidak relevan? When to buy sekarang itu kita udah berada di area yang cukup murah bagi saya. When itu udah bukan masalah lagi. Kalian beli sekarang, besok, lusa, harganya juga kurang lebih mungkin di sekitaran 16-15 ribu. Itu bagi saya udah harganya cukup murah. Gitu ya. Yang perlu kita tahu hanya menurut saya gitu ya, kalau memang kalian yakin bahwa Bitcoin adalah aset masa depan, adalah apakah kita akan kembali ke all time high atau tidak gitu. Kalau misalnya jawabannya adalah iya, kenapa kalian harus peduli sekali lagi kalian beli di 15.000, kayak 13.000, 12.000? Kalau ternyata kalian yakin bahwa di cycle berikutnya kita akan kembali ke all time high di 69.000. Jadi kalau kalian beli di harga berapapun sekarang, nantinya kalian akan cuan gitu. Jadi itu adalah mungkin sedikit gitu ya, sedikit quotes buat kalian gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa membantu. Dan kalian mudah-mudahan juga tertarik ke yang di sini guys, tidak hanya yang di sini ya, supaya kalian secara mental juga bisa terbentuk. So itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah untuk sementara sebenarnya yang kita bahas kemarin itu masih valid guys, dimana kita melihat ada potensial broadening wedge tercipta di sini, dimana kita ada mendapatkan beberapa sentuhan di sini. Dan saya katakan di video kemarin, kalau ternyata kita kembali menyentuh ke area lower trend line-nya di sini, bisa jadi ini adalah sebuah peluang untuk teman-teman masuk ke arah long, gitu ya. Dan kalau misalnya kalian ada sempat masuk, ya selamat, harusnya sekarang kalian sudah dalam keadaan cuan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang tidak sempat masuk dan sekarang lagi menunggu, gitu ya, dan pengen masuk lagi, saya rasa sekarang bukan saat yang baik gitu guys. Bukan saat yang baik, kenapa? Karena sekarang saya rasa secara risk and reward ini tidak akan lagi terlalu memadai. Oke, karena targetnya mungkin kita hanya nyampe ke sekitaran area 17.000 dan kemudian kita akan ketemu lagi ke area resistance. Walaupun tidak pasti bahwa kita akan berhenti di sana karena bisa aja kali ini kita akan mampu break. Karena sekali lagi ekspektasi saya untuk midterm adalah kita membuat 2 atau 3 wave correction sebelum pada akhirnya kita membuat lower low baru. Oke, jadi ini adalah masih ekspektasi saya untuk midterm dan sampai sekarang belum berubah guys.
Yang bisa membuat saya berubah pikiran sekali lagi hanya kalau ternyata kita mampu reclaim di atas 18.500, atau lebih baik lagi kalau kita mampu break di atas trendline besar di sini. Ya mungkin ini harus saya geser dulu ya guys. Ini mungkin sudah sedikit tergeser. Oke. Nah, seperti ini guys. Kalau ternyata kita mampu reclaim di atas 18.500 sekaligus break di atas trendline di sini, ini akan membuat saya merasa oke, berarti skenario yang kemarin saya katakan di sini itu bisa jadi sudah tidak lagi valid gitu ya. Dan mungkin dari sini saya akan flip ke arah bull gitu, karena kita mempunyai beberapa indikasi bahwa bulls kemungkinan akan start untuk taking control lagi. Yang pertama, kita mampu reclaim di atas area major resistance, yang berarti kita akan flip menjadi support. Kemudian kita juga ada break dari trendline yang sudah tercipta dari Agustus 2022 kemarin. Jadi itu adalah indikasi yang baik bagi saya kalau ternyata kita mampu melakukan hal tersebut. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, sekali lagi semua yang saya lihat di sini, saya hanya expect itu hanya untuk koreksi saja. Sebelum pada akhirnya kita akan membuat lagi low minimal nyentuh lagi ke area sekitaran 15.700, atau kalau kita tembus di bawah tersebut, next target tentunya ada sekitar 14 sampai 12.000. Itu adalah range berikutnya yang dijadikan sebagai major support. Jadi untuk sementara, untuk short term, saya rasa outlook-nya bagi saya masih sama, di mana saya masih expect Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya. Mungkin kita akan ranging sedikit di sekitaran area di sini sebelum melanjutkan kenaikan ke sekitaran area 17.000. Baru dari sini kita akan lihat lagi apakah kita sudah melihat start pelemahan momentum bullish terjadi, dan kemudian kita akan melihat ada down movement lagi. Kalau ternyata kita juga akan break di bawah trendline yang tercipta nanti di sini, ini mungkin bisa menjadi peluang untuk short. Karena kalau kita sampai jebol di bawah trendline ini, bisa jadi koreksinya sudah selesai. Gitu ya. Tapi kalau kita ternyata bounce lagi dari sini, maka kita bisa aja membuat wave ketiga, baru selesai itu kita akan membuat lower low yang baru. Gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Untuk kalian yang sudah sempat masuk di sini, saran saya secepatnya geserlah stop loss kalian ke area entry gitu ya. Dan kalau misalnya kalian merasa profitnya sudah cukup, ya mungkin bisa di take profit sebagian. Karena untuk sementara ya kita masih melihat pergerakan market itu tidak terlalu impulsif. Kalau kita zoom out, sebenarnya pergerakan yang terjadi beberapa jam terakhir itu ya nggak seberapa sebenarnya guys. Ini cuma pergerakan kalau misalnya kita ukur ya, itu cuman 1% saja kok. Itu nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Jadi ini saya masih consider sebagai corrective move gitu ya. Tapi ya skenario yang menurut saya probability yang paling tinggi masih tetap adalah kita membuat higher high baru di sini. Oke, mungkin ke sekitaran 17 ribuan. Dari sini baru kita akan lihat apa yang akan terjadi berikutnya secara price action. So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.